Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas SI 24 pagi SIM 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa yang sudah kita buat untuk proyek UAS mata kuliah pengantar jaringan komputer. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy Setia Ramadhani dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ratna Septia Syida. Nama saya Nabila Khairunisa. Nama saya Liatul Mahrob. Nah, di sini kami akan membahas tentang infrastruktur teknologi informasi. Baik, yang pertama di sini aku bakal menjelaskan apa sih itu informasi teknologi infrastruktur. Nah, di informasi teknologi infrastruktur itu ada 7 komponen. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, yang ketiga ada jaringan, yang keempat keamanan, yang kelima itu data center atau database, yang keenam aplikasi, dan yang ketujuh ada sumber daya manusia. Nah, pernah nggak sih kita terpikir kalau gimana sih server kampus itu down atau kayak nggak bisa dipakai? Nah, itu tuh ternyata berhubungan loh dengan informasi teknologi infrastruktur. Jadi apa sih informasi teknologi infrastruktur itu? Kan komponennya ada 7 nih. Jadi kalau pengertiannya itu apa? Jadi, infrastruktur teknologi informasi itu adalah kombinasi dari ketujuh komponen tadi yang sudah dijelaskan, yaitu ada hardware, software, jaringan, keamanan, database, aplikasi, dan juga SDM atau sumber daya manusia. Nah, di sini tuh 7 komponen utama tadi tuh mendukung operasi teknologi informasi dalam organisasi. Ini tuh mencakup semua komponen yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi dan menjaga kinerja yang optimal. Nah, pentingnya infrastruktur teknologi dalam dunia digital tuh apa sih? Jadi penting banget ya, karena membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, dan juga aman. Dengan teknologi yang baik, perusahaan ini bisa lebih mudah melayani pelanggan, berinovasi, dan juga berkembang sesuai kebutuhan. Selain itu, data perusahaan juga lebih aman kan, dan terlindungi dari ancaman karena yaitu ada di infrastruktur teknologi informasi tadi, keamanan ya komponennya. Jadi sehingga bisnisnya itu berjalan lebih lancar dan juga siap bersaing dengan bisnis digital lainnya. Komponen pertama yaitu ada hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang digunakan dalam memproses, menyimpan, dan mengirimkan data. Komponen ini mencakup komputer, server, jaringan, perangkat penyimpanan, dan perangkat lainnya. Berikut adalah contoh perangkat hardware. Yang pertama yaitu ada komputer, seperti server, desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Yang kedua yaitu ada perangkat jaringan, seperti router, switch, firewall, dan modem. Yang ketiga yaitu ada perangkat penyimpanan, seperti hard disk drive, HDD, solid state drive, SSD, dan cloud storage. Yang keempat yaitu ada perangkat lainnya seperti printer, scanner, dan webcam. Komponen yang kedua yaitu ada software atau perangkat lunak. Software adalah komponen non-fisik dalam infrastruktur teknologi informasi. Ini termasuk sistem operasi, aplikasi, program, dan perangkat lunak lainnya. Software memungkinkan penggunaan dan pengelolaan hardware, serta menyediakan fungsionalitas dan layanan yang diperlukan. Penting untuk memiliki software yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan diperbarui secara teratur untuk menjaga keamanan dan kinerja yang baik. Software di sini yaitu ada yang pertama sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Android. Yang kedua yaitu ada aplikasi seperti Microsoft Office, Photoshop, dan Google Chrome. Yang ketiga itu ada middleware, yaitu software yang menghubungkan berbagai aplikasi dan sistem. Yang keempat ada database seperti MySQL, ProgessSQL, dan Orange. Komponen yang ketiga adalah jaringan komputer, yaitu
sebuah sistem yang menghubungkan perangkat komputasi seperti komputer, server, dan perangkat mobile agar dapat saling berkomunikasi dan berbagi data. Ada beberapa klasifikasi jaringan komputer sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan topologi, bus, yaitu semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Ada star, yaitu semua perangkat terhubung ke satu pusat atau switch. Selanjutnya ada ring, perangkat saling terhubung membentuk lingkaran tertutup seperti cincin. Dan terakhir ada tree, yaitu gabungan topologi star dan bus, bentuk seperti pohon, cocok untuk jaringan skala besar. Yang kedua ada berdasarkan protokol, yaitu internet, yaitu protokol umum untuk jaringan lokal, dan token ring, yaitu protokol yang menggunakan token untuk mengatur pengiriman data. Yang ketiga ada berdasarkan arsitektur, yaitu peer-to-peer. Setiap komputer bisa menjadi server dan klien atau server, yaitu klien meminta layanan dari server pusat, dan hybrid, yaitu gabungan arsitektur peer-to-peer dan klien server. Yang keempat ada berdasarkan koneksi, yaitu broadcast link, satu perangkat mengirim ke semua perangkat lain, dan point-to-point links, koneksi langsung antara dua perangkat. Dan terakhir ada berdasarkan skala, yaitu LAN atau local area network, yaitu jaringan di area kecil, misalnya kantor. Ada MAN, metropolitan yang terakhir ada berdasarkan skala, yaitu adalah local area network, yaitu jaringan di area kecil, misalnya kantor. MAN, metropolitan area network, yaitu jaringan dalam satu kota atau wilayah. One point area network, yaitu jaringan antara kota atau negara. Dan internet network atau internet, yaitu koneksi antar banyak jaringan di seluruh dunia. Selanjutnya, komponen keempat ada perangkat keamanan IT. Perangkat keamanan IT adalah perangkat keras yang dirancang khusus untuk melindungi sistem dan data dari ancaman keamanan, serta untuk memastikan keberlanjutan operasi yang aman. Ini berperan untuk membentuk lapisan pertahanan dalam keamanan informasi suatu organisasi. Beberapa perangkat keamanan IT yang umum digunakan meliputi: yang pertama, firewall, berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal dan eksternal, mengatur lalu lintas data berdasarkan aturan keamanan untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua, ada antivirus dan anti malware, perangkat lunak dan perangkat keras yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus program jahat seperti virus, worm, trojan, dan malware lainnya. Yang ketiga yaitu ada sistem deteksi intrusi dan sistem pencegahan intrusi, yaitu mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan di dalam jaringan dan bisa memberikan respon otomatis untuk menghentikan serangan. Yang keempat yaitu ada VPN, yaitu Virtual Private Network Gateway, memungkinkan pengamanan koneksi dan akses jarak jauh dengan menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui jaringan. Selanjutnya komponen yang kelima yaitu data center. Database. Database adalah tempat menyimpan data dalam infrastruktur teknologi informasi. Ini termasuk sistem manajemen basis data, database manajemen sistem atau DBMS, seperti MySQL, Oracle, atau SQL Server, yang memungkinkan pencarian, pengambilan, dan pengolahan data. Database menyimpan informasi penting seperti data karyawan, data pelanggan, dan data transaksi. Keamanan dan integritas data menjadi perhatian utama dalam pengaturan dan pengolahan database. Fungsi database di infrastruktur jaringan: yang pertama, menyimpan data terpusat; yang kedua, mendukung aplikasi; yang ketiga, meningkatkan efisiensi; yang keempat, backup dan recovery. Selanjutnya yaitu aplikasi dan SDM yang mendukung infrastruktur TI. Yang keenam, aplikasi adalah perangkat lunak dengan fungsi khusus yang mendukung pengolahan data dan operasional bisnis. Jenisnya beragam, termasuk sistem manajemen konten (CMS), sistem manajemen pengiriman (DMS), penting untuk memilih, mengelola, dan memperbarui secara rutin agar sesuai kebutuhan dan tetap optimal.
Yang ketujuh, SDM. Sumber daya manusia atau bisa disebut SDM adalah komponen penting dalam infrastruktur teknologi informasi. SDM meliputi profesional IT seperti teknisi, administrator jaringan, pengembang perangkat lunak, dan manajer TI yang mengelola, memelihara, dan mendukung infrastruktur teknologi. Keahlian dan kerjasama tim mereka sangat penting untuk kelancaran sistem. Nah, lanjut kita akan menjelaskan tentang contoh implementasi dari infrastruktur teknologi informasi. Di sini kami mengambil studi kasus dari penerapan infrastruktur teknologi informasi di Alfamart Sukarami, Palembang. Dan di situ tuh di Alfamart itu tuh sudah menggunakan atau menerapkan banyak sekali infrastruktur TI. Yang pertama itu dia menggunakan hardware. Hardware-nya seperti apa? Seperti mesin kasir, komputer, juga alat pemindai atau scanner. Kemudian selanjutnya juga menggunakan perangkat lunak atau software untuk sistem retail tersebut. Kemudian ada jaringan komunikasi seperti VPN, yaitu virtual private network dan intranet. Kemudian juga ada sistem keamanan data, pusat data, juga ada cloud computing. Tapi nih dari yang kita baca dari jurnal tersebut bahwa di sana dijelaskan Alfamart Sukarami Palembang ini masih menghadapi tantangan. Tantangannya apa? Dalam hal distribusi barang, juga persaingan yang ketat di industri retail. Kan banyak ya perusahaan-perusahaan retail lainnya yang menggunakan infrastruktur TI juga lebih modern, lebih berkembang gitu. Nah, kami menanggapi tantangan tersebut itu menyarankan bahwa Alfamart Sukarami Palembang ini terus meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasinya, seperti ada pelatihan rutin bagi SDM, itu karyawannya, juga ada pemanfaatan teknologi cloud secara optimal, jadi agar supaya lebih bagus lagi infrastruktur TI-nya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Infrastruktur teknologi informasi TI ini fondasi dan sistem TI suatu organisasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan layanan yang mendukung operasional TI. Ini juga menyangkut komponen seperti server, komputer, perangkat jaringan, dan perangkat penyimpanan, serta sistem operasi, aplikasi, dan layanan cloud. Jadi infrastruktur TI ini elemen penting yang harus dipertimbangkan secara cermat untuk mendukung operasional dan keberhasilan bisnis. Guna akan membantu organisasi untuk mengoptimalkan operasi mereka, meningkatkan produktivitas, berinovasi, dan menjaga keamanan informasi. Dengan adanya investasi pada infrastruktur TI yang berkualitas, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan dapat mencapai tujuan bisnis. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum